Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ternyata hanya kamu pemegang kunci di hatinya. Ya, hanya kamu pemegang kunci di hatinya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Energi bersama, jadi santai aja ya. Ada energi Four of Cups ya. Nampaknya orang ini sedang dalam keadaan situasi hati yang sedang stagnan ya. Mungkin ya, dia sedang bingung apa yang benar-benar dia inginkan, apa yang benar-benar dia mau gitu ya. Itu juga yang mungkin menjadi asal mula terjadinya hal-hal di dalam hubungan kamu sama dia ya. Mungkin saja orang ini masuk ke dalam titik jenuh, dalam titik bingung benar-benar apa yang dia mau ya. Dan ada energi Ten of Swords. Secara perasaan dia itu cenderung dia itu banyak tidak bergeming, dia banyak mungkin tidak bergerak ya. Ada situasi-situasi stagnan ya. Dan di sisi lain, secara pemikiran itu ada situasi Ten of Swords. Jadi mungkin banget secara batin atau perasaan dia seperti bingung apa yang mau harus dilakukan ya. Karena memang secara pikiran atau banyak hal itu sedang banyak yang mendera dia di Ten of Swords ya. Banyak masalah-masalah, banyak hal-hal yang harus dipikirkan solusinya. Ada energi keterpurukan. Sehingga dia itu seperti mengabaikan atau mengesampingkan faktor emosi atau perasaan tuh kayak seperti didiemin dulu ya. Jadi karena ada banyak hal-hal yang masih harus dipikirin sehingga yang namanya perasaan itu seperti didiamkan. Nah itu mungkin saja membuat dia banyak bersikap pasif atau diem ya dengan kamu dalam berhubungan. Ada energi Seven of Cups. Karena situasi dia yang penuh dengan masalah tadi ya, mencoba bangkit dan keluar dari masalah. Sehingga secara perasaan itu pun dia seperti ngawang-ngawang gitu ya. Ngawang-ngawang itu seperti bingung apa yang harus diutamakan duluan. Di satu sisi mungkin dia sedang mengejar karirnya, mengejar impiannya, pingin mungkin bisa membahagiakan keluarga dan sebagainya ya. Di sisi lain juga banyak banget impian-impian yang belum terwujud. Jadi kamu itu ada di antara kebingungan-kebingungan dia yang lain. Karena ada energi Nine of Cups, orang ini tuh secara batin punya keinginan yang sangat mungkin cukup banyak. Banyak hal-hal yang pingin dia raih, banyak hal-hal yang pingin dia capai. Seperti bingung gitu ya, prioritas apa yang harus diutamakan dulu untuk masalah perasaan. Ya. Nine of Pentacles, mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang ada sedikit kecenderungan narsis ya. Mungkin dia harus selalu, biasanya kamu yang bergerak ke dia, orang yang biasanya effort ke dia, kayak gitu ya. Dan orang ini sangat suka mungkin yang namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan kemewahan, kayak gitu ya. Dan saat ini situasi dia itu stagnan ya. Di antara banyak hal dia itu stagnan. Dia seperti berusaha denial atau lari dari situasi dan keadaan yang ada ya. Namun di Eight of Swords itu banyak situasi ya. Cuman di satu sisi lain masih ada harapan positif di dalam diri dia di energi The Sun. Salah satunya adalah dia pingin ada energi keberhasilan, kesuksesan, energi pingin bangkit gitu ya dari segala keterpurukan ini ya. Namun ada energi The Devil. Dia itu kayak pingin keluar dari situasi yang ada, cuman dia merasa masih terikat dengan begitu banyak masalah-masalah yang ada. Begitu banyak situasi-situasi yang gak kondusif untuk dia ya. Dia mungkin masih melekat dengan keadaan dia yang tidak menentu. Mungkin ada pengendalian diri yang masih kurang. Mungkin ada hal-hal belum siap ya. Ada Six of Wands. Dia pingin maju, dia pingin berhasil. Orang ini senang untuk direkognisi keberhasilannya, kesuksesannya gitu ya. Secara energi dia banyak menaruh energi dia untuk meraih kesuksesan.
Karena ada Four of Wands gitu ya. Kayak dia tuh pinginnya sukses dulu, berhasil dulu, stabil dulu, baru dia pingin satu hubungan yang bisa serius gitu ya. Jadi secara energi itu dia merasa bahwa aku harus keluar dulu dari situasi yang buruk ini ya, menuju kestabilan baru bisa satu relationship yang serius. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang membuat dia mungkin menjadi kendala ya dalam setiap pergerakan dia. Dia merasa hidupnya masih banyak halangan. Ada energi burden. Jadi kalau Sora lihat di sini kayaknya masih banyak banget ya yang jadi bebannya dia, yang mungkin jadi tanggung jawabnya dia. Ada beban yang mungkin jadi tanggung jawabnya dia, kayak gitu ya. Ini sangat mungkin ada yang namanya tanggung jawab mungkin terhadap keluarga. Mungkin dia harus menjadi tulang punggung keluarga, ngurusin keluarganya, yang mungkin ada yang orang tuanya yang sakit dan sebagainya gitu ya. Intinya masih banyak beban-beban, mungkin ada cicilan, mungkin ada hutang dan sebagainya gitu ya. Ada hambatan-hambatan lain yang intinya adalah membebani dia. Kedua adalah ada energi play. Sangat Sora lihat di sini, sangat mungkin ya ada sisi dia yang mungkin masih playful, masih suka bermain. Dia merasa mungkin diri dia belum benar-benar siap, belum benar-benar mampu gitu ya. Masih ada sisi playful di dalam dirinya dia ya. Karena ada energi curiosity, dia masih banyak mau tahu banyak hal ini itu gitu ya. Karena mungkin banget yang namanya komitmen akan membuat dia itu tidak bebas bergerak gitu ya. Dan masih banyak fulfillment, masih banyak impian dan harapan yang mau dia kejar. Itu juga mungkin yang membuat pergerakan dia itu menjadi banyak mengutamakan ke arah diri dia sendiri ya. Karena ada energi defeat. Di sini juga ada energi stres, nggak semangat. Jadi mungkin banget memang kamu berdiri dengan seseorang yang daya juangnya, bukan daya jual, itu mungkin tidak terlalu tinggi ya. Oke? Dan ada energi need ya. Dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain ya, khususnya secara finansial. Tapi kita sekarang mau coba lihat kenapa cuman kamu yang memegang kunci di hatinya. Kita lihat. Tapi kenapa kamu cuman yang memegang kunci di hatinya? Ada energi let go. Satu, karena energi kamu itu energinya ikhlas. Energi kamu tidak pernah memaksakan, keadaan, tidak pernah memaksakan dia. Itu yang membawa kenyamanan tersendiri untuk dia. Ada energi let go. Energi keikhlasan kamu membuat dia itu merasa sebenarnya nyaman, ya. Dan ada energi attraction. Saat kamu ikhlasin dia, bukan kamu nggak sayang ya, saat kamu mengikhlaskan dia gitu ya, semesta itu justru lebih banyak bisa bekerja untuk dia bisa merasakan koneksi di antara kalian ya. Dan di sana juga ada energi attraction, dia merasa cuman sama kamu dia tertarik ya. Oke, dan ini memang ada petunjuk dari semesta juga ya, divine soul counterpart. Jadi semesta ambil alih atau semesta berkontribusi sehingga dia merasakan hanya sama kamu dia merasakan energi ketertarikan ya, dan energi cherish ya. Energi hubungan sama kamu itu juga membawa kepada energi rasa bersyukur, energi nyaman gitu ya. Ada energi illusions ya. Sora lihat di sini, kamu berdiri dengan seseorang yang meskipun kamu memang pemegang kunci di hatinya, dia merasa sangat tertarik sama kamu. Saat ini orang ini masih berada dalam ilusi, dalam kebingungan, dalam ketidakpastian. Dan ada energi tested, oke? Jadi, ini adalah energi justru ya, ketidakpastian dan kebingungan inilah yang menjadi salah satu ujian cinta di antara kalian, ya. Ada energi marriage ya. Walaupun kalian itu mungkin belum dalam ikatan pernikahan, ya, secara energi, dia merasakan energi sama kamu itu energi yang terikat, energi yang berpadu, energi yang terbonding gitu ya. Sehingga lepas dari kamu itu memang bukanlah sesuatu yang mudah. Karena memang ada energi yin yang. Kamu membawa energi keseimbangan buat dia, ya. Kamu itu sangat bertolak belakang sama dia, tapi kamu juga yang bisa membawa keseimbangan untuk dia. Sehingga sejauh apapun dia pergi, ada energi rekindle, selalu pingin balik lagi. Jadi walaupun dia jauh dari kamu, selalu dia pingin bawaannya tuh mau balik lagi ke kamu, gitu ya. Karena kamu penyeimbangnya dia, yang tidak dia dapatkan di orang lain. Dan di sini dia sangat-sangat merasakan energi cinta sejati, true love ya.
Di saat dia tidak menduga, di saat dia itu nggak berpikir bahwa dia siap untuk ketemu cinta sejati, kamu muncul di dalam kehidupan dia. Kenapa kamu cinta sejati? Satu, kamu memberikan energi security, kamu memberikan energi rasa nyaman ke dia, rasa nyaman, rasa aman. Dan ada energi memories, ya. Kenangan sama kamu itu sesuatu yang tidak bisa dia lupakan begitu saja. Sepertinya ada hal-hal yang sangat mendalam yang mengunci memori dia, ingatan dia ke kamu, ya. Seperti tidak bisa terlupakan begitu saja, teramat sangat berkesan, yang sifatnya mungkin sangat personal juga di sana, ya. Tapi energi rasa aman itu dan terkunci hatinya dia sama kamu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan juga. Tapi salah satu pemicunya adalah energi kenangan soal kamu. Dan ada energi achievement, ya. Kamu membantu dia mendapatkan hal-hal terbaik di dalam hidupnya dia. Kamu jadi mungkin sekali adalah supporter terbesar untuk dia. Kamu support dia, ya. Dan ada energi hard work. Nah, ini ya. Ini adalah kartunya banyak gems, ya, gems atau pentacles. Berarti ini adalah tentang ngomongin hal-hal yang realistis. Artinya, hard work atau perjuangan kamu dalam mempertahankan cinta sama dia itu adalah perjuangan yang nyata. Jadi nggak cuman dari omongan doang, tapi dari perilaku, dari hal-hal yang dia upayakan ke kamu. Dan di sini ada energi the devils, ya. Dia nggak tahu kenapa setiap kali dia mau lepas dari cintanya sama kamu itu seperti ada energi keterikatan, energi kebucinan, ya. Dan ada energi the star, rejuvenation. Sama kamu itu bawa hal-hal positif ke dalam kehidupannya dia, membawa hal-hal positif, membawa energi optimisme. Tadinya dia nggak yakin jadi lebih positif, gitu, ya. Dan ada energi the moon shadow, ya. Secara intuisi, ya, kamu itu terkoneksi sama dia, dia merasa terhubung sama kamu, ya. Dan di sini juga kamu membuat dia itu harus menyelesaikan sisi-sisi yang belum selesai di dalam dirinya dia. Dan ada energi priorities, kamu juga sangat-sangat mengutamakan dia. Ini energi pentacle sangat kuat, ya. Sangat mengutamakan dia, mengatur prioritas, kamu mengutamakan dia. Dan kamu kasih dia new ideas. Setiap kali dia lagi mandek, dia lagi mumet, diskusi sama kamu, ngobrol sama kamu, itu selalu memberikan dia banyak pencerahan, ya. Dan ada energi openness, ya. Kamu bisa membuat dia itu untuk membuka hati, ya, dan jiwanya. Energi cinta sejati dari kamu membuat hatinya itu terbuka, gitu, ya, dan terarahkan ke kamu. Dan ada energi cinta. Jadi orang ini tuh memang nggak bisa lepas dari cintanya sama kamu. Ada energi yang sangat kuat dari cinta kamu. Ada energi trust. Hanya kamu yang bisa dia percaya. Hanya kamu yang mungkin bisa dia andalkan, ya. Selalu jujur, selalu ada buat dia. Dan secara hati atau heart, ya, kamu itu yang paling bisa masuk ke dalam hatinya dia. Kamu yang paling bisa terkoneksi dengan dia, karena di sini ada energi connections, hatinya dia, nuraninya dia, tidak bisa lagi dibohongi bahwa dia hanya bisa merasa nyaman, aman, dan percaya sama kamu, ya. Karena ada energi obstacles, meskipun mungkin banyak rintangan atau tantangan, nyatanya koneksi sama kamu itu tidak pernah pudar, tidak pernah hilang, gitu, ya. Yang dia rasakan ke kamu. I catch myself imagining how life together would be. Dia itu sering sekali membayangkan kalau masa depan itu sama kamu seperti apa. Di balik ketidaksiapannya dia, tapi ternyata masih ada energi terhubung dan masih ada energi membayangkan kamu. I'm manifesting you. Orang ini sedang memanifestasikan kamu, ya. I acted like this because I was scared. Kan selalu udah bilang kan orang itu kenapa sih berperilaku seperti itu, seperti mungkin bingung, stagnan, gitu, ya. Karena dia takut, gitu, ya, bahwa ketidaksiapannya dia menyadari, gitu, ya. Namun segalanya, everything reminds me of you. Segalanya membuat dia teringat terus soal kamu. Nggak bisa lupain, ya. Koneksinya terlalu istimewa karena masuk ke dalam koneksi hati. I miss you regardless how things seems. Bagaimanapun juga kelihatannya, ya, aku tuh sangat kangen sama kamu. There are so many things we need to talk about. I want to have a heart-to-heart conversation with you. Sepertinya banyak hal, ya, yang harus banyak didiskusikan di antara kalian, gitu, ya.
Karena banyak sekali mungkin hal-hal yang belum diceritakan sama kamu, belum diungkapkan sama kamu, ya. Aku cinta kamu tanpa syarat. I love you unconditionally. You don't need to change for me to love you. Kamu nggak usah berubah untuk supaya aku sayang kamu. Kamu apa adanya seperti itu, ya. Please don't give up on me. Dia berharap kamu belum menyerah sama dia. Karena di sini ada energi takut kehilangan, ya. Mungkin saja kamu sudah mulai bersikap diam juga, cuek juga, kayak gitu, ya. I denied my feelings for you for a long time. Dia mencoba untuk mengingkari perasaan dia untuk waktu yang lama, ya. Jadi mencoba lari dari perasaannya. I am terrified of losing you, ya. Dia sangat-sangat berantakan dan sedih ketika kehilangan kamu. I'm afraid to initiate contact with you. Sangat takut untuk memulai komunikasi lagi sama kamu, ya teman-teman. Di sini ada hal yang dia sadar mungkin dia salah sama kamu, sehingga sangat takut memulai komunikasi lagi sama kamu, ya. Tapi hubungan sama kamu adalah hubungan yang rejoice, ya, sangat dia syukuri, sangat membawa kebahagiaan. Dan di sini ada energi dreams. Apalagi di sini banyak yang mendapatkan mungkin petunjuk melalui mimpi, ya. Kalau dia terhubung dan terkoneksi dengan kamu. Dan ada energi surprise, ya. Kamu mungkin tidak pernah menyangka bahwa orang ini ternyata punya perasaan sedalam itu sama kamu. Hanya karena dia belum bertindak, bukan berarti dia nggak punya perasaan. Tapi balik lagi karena dia takut, ya. Yang akan terjadi selanjutnya, teman-teman, ada energi Queen of Wands, ya. Jadi energi kamu memang sangat kuat menarik dia, ya. Jadi ada energi pergerakan juga di sini dari seseorang yang sangat punya perasaan kuat sama kamu. Unlearn, ya. Orang ini sebelumnya tidak belajar, ya, banyak tidak bijak. Dia mengakui sebelumnya dia itu tidak bijak, ya, tidak belajar, tidak punya perencanaan, ya. Dan dia sekarang menyadari bahwa practicality, ya, harus ada hal-hal yang dipraktekin, harus ada hal-hal yang dilaksanain. Coba ya, aku cek lagi ya artinya ini, takut nanti aku salah, biar makin jelas energinya. Coba aku lihat. Oke. Berguna, terus habis itu tujuan. Oke, berguna, tujuan. Jadi ada hal yang harus bertujuan. Artinya apa? Setiap pergerakan sama kamu atau setiap hubungan itu harus jelas tujuannya. Jadi di sini jelas, ya. Ada seseorang yang sebelumnya tidak belajar bahwa hubungan itu harus jelas arah dan tujuannya. Sehingga orang ini sekarang sudah lebih jelas tujuan dan maunya seperti apa, ya. Dan ada energi feelings, harusnya, ya. Kalau saudara lihat di sini, kamu secara perasaan pun bisa merasakan bahwa intuisi dan perasaan kamu bahwa orang ini memang sebelumnya mungkin belum bijak, belum mampu untuk belajar, belum mampu untuk mengerti, gitu, ya. Belum ada kedewasaan lah, ya, secara psikologi untuk yang namanya berhubungan, apalagi dalam relationship. Oke? Tapi ini kedepannya akan ada energi aksi dari dia, teman-teman. Tapi menurut Sora, lihat dari sejarah panjang proses yang tadi Sora udah jelasin, di sini perlu namanya energi intelek, butuh untuk banyak analisa, butuh banyak strategi, butuh banyak dipikirin. Artinya ini juga ngomongin soal masalah ada hal-hal yang harus memang dipikirkan. Artinya apa? Kalaupun kamu bersama dengan orang ini, memang ada hal-hal pun tidak serta-merta langsung semua jadi, ya. Ada proses di sana dari cara berpikir. Di sini juga ada energi admire, kekaguman sama kamu. Jadi mungkin sekali memang dalam banyak hal, ya, kamu mungkin di atas dia, ya. Mungkin kamu lebih dewasa, kamu lebih mengayomi, kamu lebih bisa mengatur diri kamu dan sebagainya. Ya mungkin di sini kamu harus ada energi juga untuk apa, ya, kayak ngajarin dia gitu loh, ngajarin, mengayomi, membimbing gitu, ya. Apapun porsi kamu, mau kamu perempuannya kayak, mau kamu laki-lakinya kayak gitu, ya. Kak, aku perempuan, masa aku yang ngajarin? Ya kalau memang seperti ini nyatanya pembacaannya gitu, ya. Itu yang Sora bisa bilang gitu, ya, bahwa ini memang kamu akan lihat dia akan ada proses aksi, tapi tetap dia perlu untuk diarahkan tuh. Ada energi strength, karena memang cuman kamu yang bisa kuat, mampu untuk mungkin
menghadapi sikapnya dia yang keras, menghadapi sikap dia yang ego gitu ya. Dan teman-teman mungkin dalam proses-proses itu juga kamu ingin dikuatkan untuk melepaskan energi rasa sakit secara fisik ataupun mental dengan batu ametis premium import kupu-kupu ya, melambang transformasi jiwa ya. Harganya 265.000 di Instagram Sora. Sudah Sora booster dengan energi healing, menarik dan memberikan energi cinta kasih ya teman-teman. Dan juga membantu manifestasi secara positif ya, dan membantu melepaskan hal-hal yang negatif teman-teman. Ini udah pasti membooster aura dan menarik energi cinta kasih ya teman-teman ya. Kamu boleh Google, banyak banget sebenarnya kemampuan dari ametis. Yang aku sebutkan hanya beberapa aja ya. Kamu boleh Google, dia kualitasnya import, batu asli, bukan mainan. Harganya itu 265.000, sudah gelang program itu, silahkan boleh cari di mana ya teman-temannya. Dan sayang banget kalau kamu nggak punya, karena aku tidak melayani PO satuan. Jadi nanti kalau ini sudah habis, aku tidak terima PO satuan ya, karena aku ambil dari importer besar. Dia tidak menerima 1 atau 2 biji, atau selusin aja dia nggak terima. Jadi teman-teman, berumpung masih ada, jangan ditunda belinya, dibeli sekarang juga. Berumpung masih ada, nanti kalau sudah ada, kalau udah nggak ada baru nyariin. Sudah bye-bye ya. Jadi mungkin THR-nya bisa dipakai juga untuk menghadiahi diri sendiri atau menghadiahi orang lain untuk hal-hal yang positif juga. Buat teman-teman cowok, kamu bisa kasih hadiah, atau kalau mau dipakai bisa dikantongin aja ya. Silakan selagi masih ada teman-teman. Sora tunggu belanjanya ya. Stok terus menurun. Saat ini kayaknya mungkin kurang dari 20 ya. Rugi kalau nanti nggak punya ya. Dan terima kasih sudah boleh promo. Sekarang kita coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Sagittarius, Pisces, Aries, Scorpio, Leo, Scorpio lagi, Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan sekarang kita coba ke alfabetnya ya. Kita coba ke alfabetnya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman yang kepingin untuk dibacakan bazi buat tahu jalan hidup sendiri, atau dibuatkan video seperti di YouTube ini untuk pembacaan tarot juga boleh. Aku juga ada analisa kecocokan. Silahkan di Instagram Sora ya. Buat teman-teman yang berada di sekitar Jakarta, bisa ketemu meet up langsung sama Sora. Dan kalau untuk mau di treatment penyembuhan, gurunya Sora lagi datang ke Jakarta, dia tidak selalu ada di Jakarta. Teman-teman yang mau datang boleh banget ya untuk di perawatan. Oke. VCZN EYUGKLHVAFPIPW 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Buat kekurangan atau kesalahannya, Sora minta maaf. Sora tunggu personal readingnya dan belanjanya. Bye-bye.